Hai guys, Samuel di sini. Hari ini gue mau ngomong bukan tentang kerjaan, bukan tentang tips cari kerja, tapi tentang sesuatu yang very close to my heart, sesuatu yang dekat banget dengan hati gue, sesuatu yang menurut gue sangat penting, yaitu ukuran kesuksesan. Minggu lalu viral hashtag umur 25 di Twitter yang ngomongin tentang satu akun di Instagram yang ngebahas apa sih ukuran kesuksesan dari seorang di usia 25. Harusnya udah punya ya segala macam, gaji 8 juta, cicilan KPR harusnya udah 80% selesai, udah menikah dan segala macam. Nah, ini menimbulkan banyak perdebatan dan banyak diskusi yang cukup panas, gue perhatiin. Karena banyak orang yang nggak setuju dengan standar-standar yang dituliskan oleh akun Instagram tersebut. Poin pertama gue adalah tidak semua orang bisa sukses meskipun dia sudah bekerja keras. Hal yang suka kita nggak lihat adalah di luar usaha kita sebenarnya ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi usaha seseorang. Apa bisa jadi hal itu adalah koneksi, bisa jadi hal itu adalah tampang, bisa jadi hal itu adalah alma mater, dia bekas lulusan mana, yang membuat usahanya semakin susah atau semakin gampang. Ini sesuatu yang jarang kita diskusikan gitu. Sesuatu yang jarang kita diskusikan, tapi sebenarnya kalau mau jujur-jujuran, ya nggak semua orang yang kerja keras bisa sukses. Nah, mungkin terus kalian bilang, jadi kok nggak usah kerja keras? Ya nggak juga gitu. Ya kita kerja keras penting, dan gue lihat hampir semua orang yang sukses ya pasti awalnya dari kerja keras. Tapi juga kita nggak boleh menurut gue mengagung-agungkan kerja keras seolah-olah itu adalah satu-satunya faktor yang membuat seseorang berhasil. Nggak ada seorang pun yang sukses karena murni kerja kerasnya doang. Nah, terhadap faktor-faktor di luar kerja keras ini, menurut gue kita nggak boleh nutup mata. Kita nggak boleh bilang hustle semata-mata kerja keras untuk berhasil, karena some people do not make it. Which brings me to my second point. Sepenting itukah sukses di usia muda? Kita semua suka hero story. Kita semua suka journey perjalanan sukses seseorang dari nol sampai berhasil, dan lebih asik lagi kalau journey tersebut bisa dicapai dalam waktu yang singkat. Kita semua ingat cerita Mark Zuckerberg bikin Facebook di usia 21 tahun dan akhirnya drop out dari kampusnya. Ya bagus sih gitu kan, tapi apakah ini standar yang sehat untuk dipegang oleh orang-orang? Kebanyakan dari kita nggak akan mencapai sukses di usia muda. Kebanyakan dari kita nggak akan jadi apa-apa di usia 20 kita. Kebanyakan dari kita baru akan mulai karir di kantor dan mungkin cuma disuruh fotokopi, cuma disuruh nge-scan dokumen, bikinin kopi buat senior. Itu yang kebanyakan dari kita akan hadapi keluar dari kampus. Itu yang gue dulu hadapi dan kemungkinan besar akan teman-teman hadapi juga. Gue nggak bisa bilang cepat itu lebih bagus, lambat itu lebih bagus, karena journey tiap orang beda-beda. Tapi teman-teman bisa lihat bahwa cara media memuliakan, mengglorifikasi sukses di usia muda, bikin award 30 under 30, bikin mengeluh-elukan entrepreneur muda dan segala macam, buat kita seakan-akan harus juga mencapai hal yang sama. Kalau enggak, kita less successful. Padahal secara statistik, mayoritas dari kita baru akan jadi sesuatu yang mungkin umur 40, umur 50, setelah kita punya pengalaman dan waktu dan jam terbang yang cukup untuk mengerti crafts kita, untuk mendalami profesi kita masing-masing. Apakah gue sekarang karena followernya banyak dan subscribernya banyak di YouTube kemudian jadi expert HR? Ya enggak juga. Secara jam terbang gue baru bekerja selama 8 tahun lebih. Gue masih perlu banyak pengalaman dan perlu banyak belajar untuk bisa jadi se-expert beliau-beliau yang sudah menduduki posisi direktur setelah bekerja puluhan tahun. Gue sadar penuh hal itu dan gue harus terus mau belajar. Dan gue rasa ini penting untuk dibicarakan karena kita kok yang dicari panggung gitu. Kok yang dicari
pinjam kata-kata teman saya Alisa Maharani, vanity metrics. Angka-angka yang sebenarnya tidak menceritakan apa-apa. Jumlah follower saya di Instagram tidak menceritakan apa-apa tentang kapasitas profesional saya sebagai HR profesional. Justru saya harus refleksi diri, semakin berhati-hati dengan tutur kata, semakin berhati-hati berbagi informasi, karena ada bias dari follower, dari orang-orang yang melihat akun saya, wah orang ini followernya banyak, pasti apa yang dia ngomong bener. Padahal saya pun manusia, saya pun orang yang bisa salah juga. Which brings me to a story. Satu cerita yang gue baca di Tech in Asia tanggal 12 Mei minggu lalu, bercerita tentang seorang anak laki-laki dari Singapura, usianya baru 19 tahun, namanya Harsh Dalal. Dalal masuk ke dalam list Forbes Asia 30 Under 30 tahun ini. Dia masuk dinominasikan di dalam kategori consumer technology karena inovasinya, karena perusahaannya yang dia mulai dan sudah divaluasi $25 juta di usianya yang baru 19 tahun. Mark Zuckerberg aja bikin Facebook di usia 21 tahun, ini 19 tahun, lebih muda lagi. Nah, kemudian apa yang terjadi? Tech in Asia dapat request dari pembaca mereka di Reddit. Reddit ini forum online seperti Kaskus kalau di Indonesia, yang mempertanyakan kredibilitas si Harsh ini. Yang benar, dia 19 tahun udah punya valuasi segitu besar. Kok bisa orang percaya sama dia? Produknya apa? Investornya dari mana? Dan segala macam. Dan akhirnya Tech in Asia melakukan penelitian. Dari penelitian tersebut, apa yang ditemukan? Banyak kejanggalan, teman-teman. Yang pertama tentang investornya sendiri. Ada inkonsistensi informasi. Lewat press release-nya, Harsh pernah bilang bahwa dia punya investor dari Korea. Tapi kemudian dia bilang itu informasinya salah. Padahal Tech in Asia hanya mengutip press release yang pernah dipublikasikan di websitenya perusahaannya sendiri. Nah, ternyata dia tidak pernah punya investor dari Korea. Nah, lantas dia punya satu investor namanya Grand Canyon Capital. Kalau yang ini udah confirm nih sebagai controlling shareholder untuk perusahaannya Harsh. Ketika dicek websitenya Grand Canyon Capital, ditemukan banyak kejanggalan. Halaman-halamannya banyak yang broken link. Kemudian kelihatannya Grand Canyon Capital ini venture capital yang aktivitasnya, investasinya baru di perusahaannya Harsh doang. Nggak punya investasi di perusahaan-perusahaan lain. Hampir nggak pernah kesebut di media massa dan berita-berita online lain. Kejanggalan berikutnya ditemukan dari jumlah karyawannya. Menurut pengakuannya, ada sekitar 120 orang karyawannya Harsh. Nah, ketika dicek di LinkedIn, nama perusahaannya dimasukin, kan kelihatan tuh berapa jumlah orang estimate employee-nya dari LinkedIn. Hanya 11 orang. Kan nggak konsisten kan? Kemudian dicek lagi ex-employee-nya. Lebih janggal lagi karena sudah 3 tahun perusahaan ini beroperasi, tapi ex-employee-nya cuma 3 orang. Itu tadi karyawannya. Manajemennya ada 8 orang menurut websitenya. Tapi dari 8 orang, hanya 4 orang yang punya profile LinkedIn. Dan ketika dicek, di dalam profile LinkedIn-nya ada universitasnya dong, lulusan mana, MIT, UI, segala macam. Ketika dikonfirmasi ke universitas tersebut, di tahun ajaran tersebut, nggak ada dong nama orang-orang tersebut. Jadi ini orang beneran apa bukan nih? Oke, investornya janggal, karyawannya janggal, manajemennya juga janggal, tapi harusnya perusahaan senilai $25 juta punya produk dong. Nah, produknya sendiri ternyata masih beta, alias masih dalam tahap uji coba. Ketika Tech in Asia merequest akses untuk nyobain produknya, katanya mau dikasih link, tapi sampai waktu video ini dibuat, linknya belum dikasih-kasih. Nah, tadi gue mention di awal kan, Harsh Dalal jadi salah satu Forbes 30 Under 30 Asia. Apa yang terjadi ketika juri-juri dari award ini dimintai komentar oleh Tech in Asia? Mereka ada 2 orang jurinya, yang satu decline to comment, menolak untuk berkomentar, satunya lagi tidak merespon. Dan akhirnya Harsh Dalal di-remove dari
list Forbes 30 Under 30 Asia tahun ini. Saat ini berita ini masih berlangsung, investigasinya masih berlanjut, sudah ada legal action dari Harsh Dalal kepada Tech in Asia, cease and desist. Jadi artinya Harsh Dalal meminta secara legal untuk investigasi ini diberhentikan atau dia akan mengambil jalur hukum gitu kan. Jadi dia merasa privasinya terganggu. Nah, gimana menurut teman-teman? Buat gue pribadi, cerita ini sebuah wake up call buat kita generasi muda yang mungkin tadi memuliakan, mengglorifikasi sukses di usia muda. Kalau dulu di zaman orang tua kita mungkin mereka kesulitan menemukan berita karena cuma ada koran dan channel TV mungkin cuma satu. Di zaman kita yang information overload ini, kita harus hati-hati teman-teman. Kita harus hati-hati memilih siapa hero kita. Kita harus hati-hati memilih siapa orang-orang yang kita idolakan. Karena belum tentu apa yang teman-teman lihat di muka sesuai dengan apa yang di belakangnya. Including gue. Nah, itu refleksi singkat dari gue. Mudah-mudahan teman-teman nangkep pesannya. Bukan lagi jelekin orang, bukan lagi jelekin majalah tertentu. Gimana menurut teman-teman soal toxic success, soal hustle culture, dan cerita Harsh Dalal ini? Apa pandangan teman-teman? Apa cerita mungkin yang teman-teman punya? Kejadian yang mungkin teman-teman juga alami di kantor? Yuk ceritain di komen box di bawah, kita ngobrol. Thank you udah nonton video sampai sini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. See ya!